Haleluya, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Asre. Bahagia dan diberkati. Haleluya, pastinya kita semuanya berbahagia, diberkati dan Amin. sukacita yang Tuhan berikan atas kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang seluruh kaum keluarga untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Amin. Kami mau bersehati kepada Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Saat kami sungguh-sungguh untuk datang kepadamu. Saat kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Lawatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Biarlah namamu dipermuliakan, Amin. namamu dimasyurkan Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati mematahkan, menghancurkan Dalam nama segala Yesus. kuasa roh jahat, kegelapan, Dalam tipu daya nama iblis, Yesus. sakit, penyakit, kelemahan tubuh, Dalam nama pencuri Yesus. kemuliaan Tuhan, pencuri sukacita tidak boleh berkuasa. Dalam Di nama dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan kuasa dari tempat tinggi. Amin. Ada memenuhi kami. Amin. Hadirat Tuhan Amin. ada memenuhi ibadah pada Amin. sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari seluruh keluarga-keluarga yang setia dalam sidang Tuhan ini, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sebelum duduk, persilahkan untuk bersalam-salaman satu dengan yang lain sebanyak-banyaknya. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada Bapak Ibu yang ada di samping kanan, samping kiri, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji-muji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau bertata dalam setiap puji-pujian kami. Haleluya. Kami percaya ada kuasa dalam pujian yang kami bawa kepadamu. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Lagi katakan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian
Bapak Ibu yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita menyatukan hati kita datang ke tempat ini. Sebab kita percaya Tuhan kita itu bertahta atas pujian kita. Amin. Amin. Kami mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Dialah dasar dari segala yang kita harapkan. Haleluya Tuhan. Ya semuanya kita bertepuk tangan dengan segenap hati kita. Bersama bernyanyi. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman berikanku. Iman berikanku kekuatan. Amin. Untuk melakukan perkara yang bersama siapa? Bersama Rohmu. Ku pasti menang. Hey! Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, Melebihi batas kekuatanku. terima kasih Tuhan. Berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Menang. Hey! Tinggi Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Tinggi Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Boleh kaum ibu bergandengan tangan dengan kaum ibu, kaum bapak bergandengan tangan dengan kaum bapak. Kita tinggikan nama Tuhan, amin. Kita lakukan seperti ini, seperti yang saya lakukan. Haleluya. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja. Yuk digoyangkan tangannya, umat Tuhan saja. Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, Hormat kemuliaan bersorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Tanpa musik, ya semuanya. Tinggi, amin. Namamu dipuji, Tinggi nama Tuhan kita puji. hormat kemuliaan Kami berikan hormat bagimu Tuhan. sorak Dengan segenap hati, Raja bersama-sama kita
kedua tangan kita tinggi, tinggi, namamu dipuji, kemuliaan bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja
Tuhan, kita besarkan nama Tuhan. Dia Allah yang besar. Kau Allah yang besar ya Tuhan. Sungguh ajaib dan mulialah segala perbuatan-Mu Yesus. Dan kami terpesona akan Engkau. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku Kau yang layak untuk diagungkan. Kau Allah yang besar, Engkau mulia Yesus. Segala pujian bagimu, segala hormat kemuliaan penuhi tahta-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami dicipta untuk menyembah-Mu, kami dicipta untuk meninggikan-Mu Yesus. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami memuji-Mu. Haleluya. Hosana bagi Yesus di tempat maha tinggi. Oh Tuhan, Yesus Allahku, besar segala perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, ya Rabayasa Kamarabayasa. Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau ajaib. Haleluya. Engkaulah kebenaran, Engkau sumber pengharapan. Yesus Tuhan namanya, tiada yang lain seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang sudah memanggil setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Layaklah Tuhan kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Kami besarkan nama-Mu Yesus. Yesus yang luar biasa. Yesus yang dahsyat dan ajaib. Kau Allah kami yang besar ya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau, kami besar
Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena anugerah dan kebaikan-Mu kami ada. Amin. Terima kasih, kami bersyukur Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Amin. Setiap kaum bapa, kaum ibu, keluarga-keluarga dalam sidang-Mu. Baik kami sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, maupun sebagai seorang ibu atau seorang istri. Di tengah-tengah rumah tangga kami, teruslah Tuhan bekerja dalam hidup kami. Amin. Untuk memimpin kami dan membawa kami dalam seluruh kehendak-Mu. Amin. Agar kami hidup melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu bekerja pada saat di atas kami semua. Amin. Saat kami belajar daripada firman-Mu, mendengarkan perkataan firman-Mu. Amin. Roh-Mu bekerja atas kami. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak seorang pun yang Kau lalui. Amin. Semuanya kami diberkati oleh perkataan Amin. firman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami mendengarkan perkataan-perkataan firman-Mu. Biar pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Ketika kami mendengarkan perkataan-perkataan firman ini, ada kehidupan kami yang dibaharui. Amin. Ada iman yang dibangun dalam kehidupan kami. Amin. Ada kekuatan baru untuk menghidupi dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Roh-Mu bekerja atas kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan waktu-waktu dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak, kami usir, patahkan segala pekerjaan Dalam iblis. nama Yesus. Kuasa-kuasa gelap, roh-roh gelap tidak berkuasa Dalam kau. nama Yesus. Pergi kau enyah kau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar hanya pengurapan Roh Kudus yang bekerja atas Amin. kami semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami mendengarkan perkataan-perkataan firman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kaum bapak, kaum ibu. Asre. Salam penyertaan Tuhan. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat sejarah Alkitab, saudara, maka ada beberapa hal yang kita temukan mengenai keluarga. Untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan manusia dan membersihkan dunia dan menjamin kelangsungan kehidupan tetap ada di dunia, maka Tuhan membutuhkan satu keluarga, namanya keluarga Nuh. Haleluya. Ya, Tuhan memilih keluarga ini. Dan Alkitab jelas memberitahu kepada kita bahwa Nuh adalah seorang yang hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Amin. Di zaman Nuh tidak mudah hidup di sana. Tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada pemerintahan. Tidak mudah hidup di zaman seperti di zaman Nuh. Maka orang hidup sesuka hatinya. Berbuat sesuka hatinya karena tidak ada aturan dan peraturan manapun. Namun di tengah-tengah tidak ada aturan dan peraturan, tidak ada pemerintah. Namun Nuh tahu dia harus hidup benar. Kemudian dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Nah, saudara, hidup benar, saudara, itu berdatangnya dari mana? Dari pergaulan yang benar. Maka saudara, firman Tuhan berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dengan siapa kita bergaul itu penting bagi Tuhan. Ya. Dengan siapa kita bergaul itu menentukan siapa kita. Maka kita pastikan kita dalam komunitas pergaulan kita bergaul dengan benar. Amin. Ya, pasti ada saudara, teman-teman kita juga saudara yang tetap kita berteman juga dengan mereka walau hidupnya tidak benar. Namun tentu saudara, bukan mereka yang mempengaruhi kita, tapi kitalah yang membawa pengaruh yang baik untuk mereka. Amin. Nah, kemudian saudara, ya, sampai kepada satu zaman, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana manusia saudara yang dikasihi Tuhan hidup juga sesukanya. Maka sampailah di zaman Abraham. Tuhan memilih satu keluarga lagi, keluarga Abraham. Untuk apa? Mengikatkan perjanjiannya dengan Tuhan. Kalau dengan Nuh Tuhan mengikatkan perjanjian,
Dan sampai saat ini perjanjian itu masih ada dapat kita lihat. Setiap saudara hujan datang, kemudian muncullah pelangi. Amin. Kemudian saudara, Tuhan memanggil Abraham dan mengikat dia dengan sebuah perjanjian. Dan perjanjian ini selalu dikumandangkan, karena perjanjianku dengan Abraham, aku mengikat engkau. Karena perjanjianku dengan nenek moyangmu, aku akan mengingat engkau. Tuhan memilih keluarga lagi, Abraham. Amin. Haleluya. Nah, saudara, keadaan-keadaan dunia tentu tidak akan semakin baik. Tidak akan semakin baik. Apalagi Tuhan sudah tetapkan dalam perjanjiannya dengan Nuh. Aku tidak akan memusnahkan segala yang hidup lagi karena kejahatan manusia. Sekalipun yang diperbuatnya dari sejak kecilnya adalah jahat, aku tak akan memusnahkan bumi lagi. Itu janji Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa sehebat apapun kejahatan manusia, Tuhan tidak akan memusnahkan bumi ini. Karena kejahatan manusia. Tetapi saudara, Tuhan melakukan sebuah penyelamatan di antara angkatan orang-orang yang jahat itu. Inilah perlunya berita Injil disampaikan. Haleluya. Untuk apa? Menyelamatkan setiap orang dari tengah-tengah jahatnya kehidupan di dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34. Biar ini menjadi kerinduan setiap kita, kaum bapak, kaum ibu, keluarga-keluarga. Untuk memiliki saudara makanan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita makan daripadanya tiap-tiap hari. Amin. Yuk kita baca ayat 32 sampai 34 bersama-sama, kita baca 1-2 ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, apakah adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, waktu itu Yesus melintas di tanah Samaria. Dan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang datang menimba air ke sumur yang disebut dengan sumur Yakub. Kemudian Yesus melayani perempuan itu. Dan kemudian perempuan itu pun percaya kepada Yesus. Dan dia pergi ke kotanya, ke kota Samaria untuk memanggil orang-orang kepadanya. Agar mereka datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, murid-muridnya waktu itu pergi ke kota untuk apa? Membeli makanan. Berarti cukup lama juga murid-murid itu makanannya. Sampai Yesus bisa melakukan pelayanan begitu. Saudara dikasihi Tuhan, baik kepada seorang perempuan. Dan juga melayani orang-orang yang datang kepadanya dari kota itu. Karena kesaksian perempuan itu. Baru saudara murid-murid tiba. Ya, jadi rupanya hal-hal yang wajar-wajar sajanya. Setelah selesai pelayanan, makan bersama. Nah, saudara, lalu dikatakan di sini, mereka datang kepada Yesus lalu berkata, Rabi makanlah, karena mereka udah beli makanan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lagi-lagi pemikiran murid-murid hanya berpikir tentang makanan jasmani. Maka di ayat 33 berkata, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita setelah menerima roh yang baru, maka kita hidup saudara, hidup juga secara roh. Maka kehidupan secara roh ini penting bagi kita. Jangan kita hanya menangkap sesuatu secara jasmani saja. Pikiran kita pikiran daging saja.
Ini Yesus mereka lihat karena Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu pikiran mereka apa? Adakah seseorang datang membawa makanan untuk dia untuk dimakan? Lihat, ini orang-orang di ring satunya Yesus ini. Orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus bicara tentang makanan, saudara, dia berkata ada makanan yang tidak kamu kenal padaku. Mereka selalu berpikir makanan jasmani. Ya, mereka memang sudah capek pergi ke kota bawa cari makanan. Ya. Artinya begini, apakah kelelahan kita di dunia ini tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani kita akan membuat kita terus fokus menanggapi segala sesuatu dengan cara daging kita? Karena kelelahan kita di dunia ini, kesibukan kita berurusan terus dengan perkara daging, maka segala sesuatu selalu kita tanggap, kita pandang secara kedagingan. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah, karena mereka belum kenal lalu Yesus memperkenalkan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah karena melakukan kehendak Bapa kita akan hidup? Inilah sebenarnya jaminan yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kita mencari kerajaan Allah itu bicara pemerintahan Allah. Pemerintahan itu berbicara tentang aturan yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan dan kerjakan. Di usaha kita ada aturan. Karyawan masuk jam 8. Dan mereka punya aturan. Kau hanya bisa di batas ini, di batas ini, batas ini. Ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu. Ada aturan. Di pekerjaan kita tidak semua jadi kasir, betul atau tidak? Ada orang tertentu yang paling kita percayai untuk itu. Amin. Ada. Saudara gue dikasihi Tuhan, maka sudah ditetapkan kita. Maka dalam kerajaan Allah ada aturannya. Dan kita mesti tahu aturan kerajaan Allah. Maka dia katakan katakan Yesus, cari dahulu, yang terutama cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan. Nah, tetapi kerap kali kita hanya berpikir memandang secara daging. Ya, memandang secara daging. Kita harus sadar dan tahu bahwa hidup kita dimulai oleh Tuhan, diawali oleh Tuhan yang adalah roh. Haleluya. Tadi di awal kita ibadah dibacakan firman Tuhan. Akan datang dan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita nggak bisa menyembah Tuhan dengan kedagingan. Kita melibatkan tubuh jasmani kita, tapi di sini tidak boleh ada nafsu lagi, saudara, nafsu daging untuk menyembah Tuhan. Semuanya harus ditaklukkan. Nafsu daging kita harus dikalahkan. Maka itu Yesus berkata, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia tiap-tiap hari. Haleluya. Amin. Nah, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Baik, kita belajar apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, ya, di tengah-tengah keluarga kita, dalam gereja Tuhan, apa, saudara, yang kita lakukan? Maka kita harus tahu apa kehendak Tuhan. Kalau Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia, ini bukan ngambang ini. Apa kehendak Bapa? Yesus tahu. Dan itu yang dihidupinya. Itu yang dikerjakannya, itu yang dilakukannya. Kita bisa nyanyi,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan Tuhan. Tapi kerap kali kita memilih juga menyenangkan hati kita. Menyenangkan Tuhan, saudara. Itu saudara panggilan, saudara. Sama dengan panggilan Abraham itu. Sama dengan iman Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu sebagai persembahan di tanah Moria. Dia bukan lagi untuk mendapat, dia bukan lagi untuk menerima, tapi dia sekarang memenuhi kebutuhan Allah. Menyenangkan hati Allah. Jadi bukan lagi saudara iman untuk mendapatkan. Abraham bukan menyenangkan hatinya lagi. Nanti bisa kita tanya Abraham, maka kita masuk surga, haleluya. Seperti apa rasanya waktu dia harus berpisah? Itu posisi gak mudah. Kita tahu mungkin kita pernah memberikan pemberian saudaraku yang paling kita sukai, kita harus berikan. Kalau memberi barang yang tidak kita sukai itu malah gampang. Kadang-kadang sampah kita pun gak rela diambil orang. Repot pula kita. Saudara, gue dikasih Tuhan, apalagi barang yang paling berharga bagi kita. Bisa gak kita melepas? Tidak mudah melepas barang yang paling kita sukai. Apalagi kita perjuangkan untuk mendapatkan itu. Gak mudah. Tapi Tuhan mau melakukan itu untuk kita. Dia ingin tahu seberapa kita mencintai Dia. Haleluya. Kayak menjadi hamba Tuhan ada harga yang harus kayak bayar. Kayak menjadi hamba Tuhan bukan buangan. Ada pekerjaan yang harus kami lepas. Dan saya gak pernah punya penyesalan untuk itu. Saya tahu bagian yang terbaik. Saya melihat teman-teman dulu yang sama dengan saya kerja. Saya lihat kondisi mereka. Rumahnya bagus. Ada yang punya mobil 3. Padahal posisi dia itu dulu di bawah saya di pekerjaan. Tapi apakah saya pernah menyesali panggilan saya waktu melepaskan pekerjaan untuk memilih melayani Tuhan sepenuh waktu? Panggilan yang tidak pernah saya sesalkan. Pilihan yang tidak pernah saya sesali. Karena saya tidak memandang kepada apa yang kami punya hari ini. Bukan itu. Saudara, gue dikasih Tuhan, ya, menjalani panggilan Tuhan, saudara, kalau tidak menyerahkan hidup sepenuh hati, gak mudah. Maka ada orang-orang yang kita temukan mundur. Ya, dulu banyak dikirim hamba Tuhan ke Jawa ini, saudara. Tapi banyak yang pulang, mundur. Setelah pulang apa jadi hamba Tuhan? Enggak. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ini yang harus kita pilih. Karena ini makanan kita. Ini akan membuat kita hidup, saudara, di hadapan Tuhan. Bukan hidup di dunia ini saja, hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, orang bisa hidup di dunia ini mewah, tapi besokkah dia akan hidup di hadapan Tuhan?
Apakah dia, saudara, apakah kita, kalau kita mewah di dunia ini, apakah besok kita hidup di hadapan Tuhan? Kalau kita nggak menjadi berlaku kehendak Tuhan, bukan orang yang melakukan kehendak Bapa, maka selama kita hidup di dunia ini kita nggak punya bekal untuk hidup di dalam roh. Hidup dalam roh itu melakukan kehendak Tuhan, itulah bekalnya. Maka sebagai kaum bapak, kaum ibu, ayo makan makanan rohani yang pantas. Jangan mau santai saja, gak mikir pelayanan, gak mikir kesempatan-kesempatan melayani. Pikirkan, sambut dengan baik kesempatan-kesempatan melayani. Itu makanan roh saudara. Nanti saudara, di dalam kekekalan, bisa gak kita berdiri di hadapan Tuhan? Karena kita punya zat di dalam kehidupan roh kita, makanan yang melakukan kehendak Bapa. Kalau gak tahan kita berdiri nanti. Bahkan terlempar pun kita nanti mungkin. Kenapa? Kita nggak punya makanan yang dimakan oleh Yesus. Makanya kita renungkan. Kan saya katakan silahkan bekerja. Silahkan berusaha. Saudara, tapi tolong jangan lupa makanan rohani kita. Amin. Haleluya. Saya pikir saudara, waktu makan itu paling cepat. Kadang-kadang kita siap-siap, sudah mulai pagi sampai sore, makannya cuma 15 menit, selesai sudah. Betul atau tidak? Ya kan? Bahkan mungkin makanan yang mau kita makan itu udah kita rancang-rancang, apa mau kita buat? Belinya di mana, carinya di mana, masaknya seperti apa? Kita udah rancang begitu kan? Betul kan? Iya. Makannya itu cepat kan? Lenyap langsung. Cepat yang habiskan itu. Maka itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu. Ya, Yesus katakan, bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab itialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Jadi makanan ini gak dapat di luar ini. Ini gak dijual di kafe terbaik di kota Yogyakarta. Ini gak dijual saudaraku di McDonald, di apa? KFC, McD, gak dijual di sana. Ini hanya kita dapatkan di dalam Yesus kalau kita datang. Namun kalau diajarkan seperti ini, semua kita mendengar, semua kita mengangguk, berkata amin, yes Lord, haleluya. Tapi bagaimana kita melakukan enggak? Karena begini saudara, mungkin saudara baca status kalian. Kalau mau masuk surga itu sederhana sebenarnya. Lakukan aja kehendak Bapa, dijamin masuk. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sederhana. Apa kehendak Bapa? Yang lakukan Yesus di sini apa? Dia baru bersaksi kepada seorang perempuan Samaria, orang-orang yang dipinggirkan, termarginalkan. Kenapa? Orang-orang Israel asli, Yahudi asli sangat egois. Orang-orang Israel hasil perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain gak boleh masuk bait suci di Yerusalem. Gak boleh. Maka saudaraku, mereka membuat penyembahan mereka sendiri. Orang Yahudi berkata, ini Yerusalem, bait Allah, rumah Allah di sini. Kalian gak boleh datang ke sini. Lalu mereka membuat penyembahan sendiri di Gunung Gorizim. Mereka punya gairah, punya semangat untuk menyembah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sementara di Yerusalem, Allah yang disembah sudah benar, tapi tidak ada gairah untuk menyembah Tuhan. Kerap kali saudara, nama yang kita panggil sudah benar, nama Yesus. Tapi masih ada nggak gairah kita memanggil Dia, melayani Dia, menundukkan diri kepada Dia? Saudara, gue dikasihi Tuhan. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan. Harus selesai. Kita nggak tahu kapan umur kita berakhir. Dan setiap kita berharap panjang umur.
Betul ya? Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan hidup bagiku adalah Kristus. Dan kematian itu adalah keuntungan. Selama kita di dunia ini, yuk kita selesaikan, kita lakukan tugas kita hidup untuk Kristus. Amin. Haleluya. Dan kalau kita pulang nanti, kita tahu kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kita pastikan, jaga iman kita, pelihara iman kita. Menjaga iman, saudara, jangan hari ini bernyala, besok redup, itu bukan menjaga iman. Tetap menyala, tetap berkobar, tetap berkobar, tetap berkobar, tetap berkobar, tetap berkobar. Bukan saudara makin loyo, bukan makin redup, enggak, berkobar terus iman. Nyala api terus, kita jaga berkobar di hati kita, di hidup kita. Amin. Sampai pada hari kita pulang, saudara, api itu tetap terjaga dalam hidup kita. Haleluya. Musa hanya sekali bertemu dengan api Tuhan di Horeb. Kemudian api itu pindah ke dalam dirinya ketika dia menyatu dengan panggilan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, tanggalkan kasut. Tanah yang kau injak ini adalah tanah yang kudus. Ketika Musa menanggalkan kasut pelariannya, saudara yang dikasihi Tuhan, dia berdiri di tanah yang kudus, menyatu dengan panggilan Tuhan. Maka api yang tadinya dia lihat menyala di semak itu sekarang membara di dalam diri Musa. Tuhan mau, bukan hanya Musa yang memiliki api itu. Tuhan mau, bukan hanya 120 orang murid di loteng atas Yerusalem yang memiliki api itu. Tuhan mau setiap orang percaya memiliki api itu dan menyala dengan api itu. Tuhan mau setiap kaum bapak, kaum ibu menyala dengan api itu. Haleluya. Yuk kita saudara kobarkan saudara Roh Kudus yang ada pada kita. Kobarkan karunia yang ada pada kita. Itu dikatakan Rasul Paulus, jangan kau lupa mengobarkan karunia yang diberikan kepadamu. Kita kobarkan karunia itu. Kalau karunia kita adalah mengunjungi, meneguhkan, yuk kita lakukan itu. Karena gak semua kita dipanggil menjadi pengkhotbah. Haleluya. Kalau karunia kita hanya diberikan Tuhan suka berbagi, lakukan dengan sungguh-sungguh itu. Amin. Suka memberi tumpangan, lakukan dengan segenap hati. Kalau karunia kita adalah saudara kasih Tuhan, menyembuhkan jiwa, mendoakan, menyembuhkan orang, lakukan dengan segenap hati. Haleluya. Setiap kita kan punya karunia yang berbeda. Tapi saya percaya tetap kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin. Dia sampai seorang perempuan Samaria pun saudara menerima keselamatan. Lalu dia pergi ke kotanya memanggil orang-orang untuk datang kepada Yesus. Ya, orang-orang datang kepada Yesus. Saudara, puas hati Bapa, senang hati Bapa di sorga. Maka Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari Bapak Ibu, di keluarga kita tentu ada tugas-tugas yang harus masih kita selesaikan. Ada anggota-anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, ayolah, itu tanggung jawab kita. Haleluya. Tetap ingat firman Tuhan yang berkata, satu orang selamat, seisi keluarga diselamatkan. Haleluya. Tetap ingat apa yang dikatakan Yosua, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah itu hanya untuk Yosua? Tidak, itu untuk setiap orang percaya. Kita bersama dengan seisi rumah kita harus beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara, kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, di ayat 35. Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayo kita lakukan bagian kita, menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita penuhi panggilan kita. Makan kita tiap hari, makan rohani kita. Kenapa? Melakukan kehendak Bapa. Amin. Melakukan kehendak Bapa. Jangan biarkan rohani kita tidak makan, saudara. Lakukanlah kehendak Bapa. Dan saya percaya memberitakan Injil adalah melakukan kehendak Bapa. Amin. Melayani jiwa-jiwa adalah melakukan kehendak Bapa. Amin. Saudara, gue dikasihi Tuhan, itu adalah bagian kita, milik kita. Saudara, ada 3 jenis ibadah yang dikenal dalam Kristen. Ibadah dalam bentuk liturgi.
Jadi tidak salah saudaraku dikasih Tuhan kalau kita memuji menyembah nyanyian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian saudaraku dikasih ada acara begini, itu dalam bentuk liturgi. Itu bagus, itu teratur. Tapi saudaraku dikasih Tuhan adalah ibadah lagi saudaraku dikasih Tuhan dalam bentuk apa saudara? Berbagi, memberi, menabur saudara. Memperhatikan orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, ya bisa kita berikan perhatian, bisa kita berikan apa yang ada pada kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin kita punya uang, kita beli sesuatu, kita bagikan kepada orang, itu ibadah juga. Haleluya. Tapi ada ibadah yang sangat saudaraku dikasihi diinginkan Tuhan. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Adalah ibadah saudara ketika kita, saudaraku dikasihi Tuhan mengarahkan seluruh hati dan hidup kita untuk hidup serupa dengan Yesus. Haleluya. Ini ibadah yang tertinggi saudara. Mari saudaraku dikasihi melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Saya percaya kalau soal berbagi, orang yang gak di dalam Tuhan pun bisa. Betul kan? Haleluya. Tapi syukur, orang yang di dalam Tuhan pasti diingat Tuhan apa yang diberikannya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tapi soal keserupaan dengan Yesus, ini dunia akan berhenti di sini. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, keserupaan dengan Yesus ini sangat pribadi. Amin. Ya sangat pribadi. Ini kehidupan kita. Ini bukan bicara lagi orang lain. Ini hubungan kita antara kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita mulai melepaskan segala hal saudaraku dikasihi Tuhan. Keduniawian, kita mulai lepaskan, tanggalkan segala keinginan-keinginan yang masih kita. Walau mungkin itu bukan dosa, tapi itu bisa menghalangi kita untuk serupa segambar dengan Tuhan. Nah, itu kan dikatakan dalam firman Tuhan Ibrani 12 itu. Ya, kita berada dikatakan ya karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan marilah kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kata-kata di situ menanggalkan semua beban dan dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah beban ini dosa? Belum tentu. Tapi dia cukup menghalangi kita, merintangi kita untuk berlomba. Haleluya. Nah, maka saudara kita tanggalkanlah itu. Mari kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Apa perlombaan yang wajib? Melakukan kehendak Bapa. Amin. Salah satu melakukan kehendak Bapa, udah jelas itu saudara. Beritakanlah Injil. Jadilah saksi Tuhan. Amin. Ya saudara, ambillah waktu kita mungkin dalam satu hari, di satu minggu. Mungkin hanya 2 jam atau mungkin hanya 1 jam untuk bersaksi. Haleluya. Ambillah saudara. Pakailah. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya mungkin kita gak bisa serentak melakukan perkunjungan penginjilan di hari Senin. Ambillah di hari yang lain. Tapi jangan sampai kita tidak ambil bagian. Pilihlah saudara. Mungkin di hari Senin kita nggak punya cukup waktu karena ada pekerjaan penting di hari Senin, saudara. Tapi usahakanlah di hari yang lain. Amin. Untuk bisa kita pergi memberitakan Injil. Untuk bisa kita pergi mengunjungi, menguatkan, meneguhkan saudara-saudara kita yang lain. Haleluya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ya, musim menuai itu sedang tiba. Ini musimnya bagi kita. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, ingat tujuan kita bukan memenuhi gereja. Tujuan kita saudaraku dikasihi Tuhan memenuhi kerajaan sorga. Namun saudara, Tuhan menghendaki jiwa menjadi murid. Maka itu saudaraku dikasihi tetap juga saudara, memang kita harus bawa mereka kepada dalam gereja Tuhan. Amin. Untuk tergembalakan. Saudara, kalau ditanya orang di luar sana, nama gereja kita jelas. Haleluya. Kita bukan gereja gelap, saudara. Kita sudah mendaftarkan diri, saudaraku dikasihi Tuhan, pada Kementerian Agama. Saudaraku dikasihi Tuhan, yang ada di kota Yogyakarta. Dan kita sudah dapat suratnya. Haleluya. Kita bukan gereja gelap. Saudaraku dikasihi Tuhan. Jelas kita. Haleluya. Walau tempatnya masih nyewa. Gak apa-apa saudara. Haleluya. Amin. Ya saudaraku dikasihi Tuhan. Ya tentu ada saudara
rencana Tuhan bagi kita sampai kita punya tempat nantinya. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, yuk kita kerjakan. Ini gedung ini kita bayar mahal. Kita pergunakan dengan baik. Ya, kalau kita bayar mahal ini berarti jiwa-jiwa yang kesini sebenarnya kita sudah bayar sesuatu untuk mereka. Haleluya. Yuk saudara, jangan kita biarkan tempat ini kosong terus. Amin. Ya saudara, kau dikasihi Tuhan, datang 100 belum tentu tinggal 10 loh saudara. Datang 100, kita bawa misalnya satu bulan ini 100 orang. Kalau melekat 10 orang luar biasa itu. Kalau enggak ada melekat, kerjakan lagi. Haleluya. Jangan putus asa saudara. Jangan putus asa. Enggak masalah itu. Yang penting kita lakukan kehendak Bapa. Yang penting kita lakukan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu yang disuruh Tuhan. Itu yang diminta Tuhan pada kita. Haleluya. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara kau dikasihi Tuhan, yuk kita semua memiliki fokus melakukan kehendak Bapa. Karena ini adalah makanan kita. Sesekali nanti tanya, kaum bapak kaum ibu yang lain coba tanya WA dia, udah makan belum gitu ya. Nah kalau masih ditanggapinya mau makan bakso kita, berarti dia masih sama dengan murid-murid Yesus. Ya, kalau udah katakan makan belum, udah makan belum, belum. Ayo kita kunjungan nanti, kalau itu lanjutannya, itu bagus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara aku dikasihi Tuhan. Jadi saudara mengerti kita perkara rohani. Amin. Tapi jangan pula saudara-saudara udah makan belum? Aku tadi udah kunjungan, bukan itu yang ku maksud. Mau makan bakso, aduh, berarti yang ngajak nih kedagingan lagi. Ya, yuk saudara kita memahami perkara rohani lebih dalam dan lebih dalam. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ku dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan agar kita saudara makan makanan rohani kita tiap hari. Mari kita bangkit berdiri. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan, mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kebenaran dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaan sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama
memenuhi tujuan kami, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Menjadi Allahmu, menjadi saksimu, memberitakan Injil, membawa kabar baik pada jiwa-jiwa yang terhilang. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Adalah sebuah kehormatan bagi kita kalau Tuhan memilih kita, sebagaimana Dia berkata dalam firman-Nya Yohanes pasal yang ke-15. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Adalah satu anugerah bagi kita. Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan tahu kita bisa menghasilkan buah. Amin. Kita bisa berguna bagi pekerjaan kerajaannya di muka bumi ini. Amin. Dan Tuhan sudah menetapkan kita untuk itu. Maka mari kita persembahkan kehidupan kita. Mari kita syukuri panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang memakai hidup kita menjadi alat di dalam kerajaan. Amin. Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau memilikiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Sekali katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Kita angkat kedua tangan, kita katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Lah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, kita katakan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki
berarti untukku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan perkataan firman-Mu. Amin. Sebagaimana Yesus berkata, pada aku ada makanan yang tidak kamu kenal. Bapa, berkenanlah kepada kami memperkenalkan makanan ini. Dan berkenanlah kepada kami memberikan makanan ini untuk menjadi makanan roh kami. Amin. Untuk kami hidupi dan kami kerjakan tiap-tiap hari. Yaitu untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sebagai seorang Bapa atau suami, sebagai seorang istri atau seorang ibu. Amin. Tuhan, biarlah kami makan makanan ini, Amin. yaitu melakukan kehendak Bapa Amin. dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di dalam kehidupan kami. Amin. Setiap kami melakukannya, setiap kami menghidupinya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Roh-Mu bekerja bagi setiap kaum Bapa, kamu ibu ini Tuhan. Amin. Sehingga kami menjadi orang-orang yang makan sama dengan apa yang dimakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yaitu melakukan kehendak Bapa Amin. dan menyelesaikan pekerjaan. Amin. Terima kasih. Ada Roh Kudus yang memimpin kami. Amin. Ada Roh Kudus yang mengajari kami. Amin. Memperlengkapi kami. Amin. Untuk dapat mengerjakan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya Amin. dalam kehidupan kami. Amin. Selama kami ada, selama kami hidup, Amin. kami terus makan makanan rohani Amin. yang Amin. diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam demi nama nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Roh-Mu bekerja atas kami Amin. semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2 Tuhan Yesus ayat yang ke-17. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Hiduplah kami Tuhan. Amin. Hiduplah roh kami. Hiduplah Amin. jiwa kami. Amin. Hiduplah tubuh kami. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hiduplah rumah tangga kami. Hiduplah Amin. pelayanan kami. Amin. Hiduplah usaha dan pekerjaan kami. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu untuk perkataan firman ini. Biarlah kami hidup di dalamnya. Amin. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir, yang belum yakin keselamatan jiwanya? Mari Ibu dengan kasih Tuhan, itu bisa maju ke depan, kita berdoa. Selamat datang Ibu di ibadah keluarga Gereja Kemenangan Iman Immanuel Yogyakarta. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 9-10, jika kau mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari Ibu kita genapkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Ikut-ikut saya berdoa, ulangi doa yang saya ucapkan dengan mengeluarkan suara. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus yang cinta saya. Pada saat ini Tuhan, Pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya sadar, Saya sadar, saya seorang berdosa. saya seorang berdosa. Dosa itulah Dosa itulah yang membuat hidup saya yang membuat hidup saya terpisah daripadamu. Terpisah daripadamu. Dosa itulah Dosa itulah yang membuat hidup saya yang membuat hidup saya berada di bawah kutuk. berada di bawah kutuk. Pada saat ini, Pada saat ini, saya mengambil keputusan. saya mengambil keputusan. Saya bertobat. Saya bertobat. Saya tinggalkan semua dosa. Saya tinggalkan semua dosa. Saya datang kepada Yesus. Saya datang kepada Yesus. Saya buka hati saya. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Ampunilah setiap dosa dan kesalahanku. Ampunilah semua dosa dan kesalahanku. Selamatkanlah jiwaku. Selamatkanlah jiwaku. Saya mengakui Saya mengakui dengan mulut saya, dengan mulut saya, percaya percaya dengan hati saya, dengan hati saya, Yesus Kristus Yesus Kristus adalah Tuhan. adalah Tuhan. Dia sudah mati Dia sudah mati dan dia sudah dibangkitkan dan Dia sudah dibangkitkan untuk menyelamatkan saya. untuk menyelamatkan saya. Saya mempercayainya, Saya mempercayainya. saya sudah menerimanya. Saya sudah menerimanya. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupanmu dalam kitab kehidupanmu di sorga yang kekal. di surga yang kekal. Kelak engkau datang kembali, Telah engkau datang kembali. saya bersama-sama dengan engkau Saya bersama-sama dengan engkau di dalam kerajaan sorga. di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Saya menjadi anak Bapa di sorga. Saya menjadi anak Bapa di surga. Saya punya kuasa Saya punya kuasa untuk mengusirkan, untuk mengusirkan, menolak menolak setiap pekerjaan iblis, setiap pekerjaan iblis, ajimat berhala, ajimat berhala, kutuk dosa, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk keturunan, sakit penyakit, sakit penyakit, tidak berkuasa lagi. tidak berkuasa lagi. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya ikut Tuhan Yesus saya ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh seumur hidup saya. seumur hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Ibu, itu doa keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Ada yang mau kita doakan? Ibu? Mari umat Tuhan kita berdoa untuk Ibu yang kita kasih ini, biar kuasa Tuhan bekerja sedepannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah keselamatan jiwa yang kau berikan kepadanya. Biar keselamatan itu menjadi milik yang pasti dalam hidupnya. Biar roh pengenalan akan Tuhan turun atas depannya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih kuasa mengalir baginya dalam nama Yesus. Berikan dia kesehatan, kekuatan, umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala apa yang dirindukan engkau berikan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Juga Tuhan pekerjaan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih.
sekali. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman kita. Puji nama Tuhan, haleluya semuanya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kita mendengarkan pengumuman ya. Kita akan selesaikan dulu ibadah kita, sesudah itu kita akan masuk nanti di dalam kelompok di setiap wilayah untuk membicarakan jiwa-jiwa yang akan kita bawa, baik itu untuk Sabtu 31 Agustus dan juga untuk tanggal 1 September Minggu pagi dan juga Minggu sore. Haleluya. Sebelumnya kita mengucapkan selamat datang ya kepada kakak kita yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kita Gereja Kemenangan Iman Immanuel Yogyakarta. Puji nama Tuhan, sungguh kami bersuka cita dengan kedatangannya. Mari setia terus untuk mengikut Tuhan sampai kepada kesudahan. Terima kasih untuk kelompok sel dan jemaat Tuhan yang sudah membawa kakak tersebut untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ibadah ini kita selesaikan dahulu supaya kita nanti masuk dalam kelompok wilayah untuk menyelesaikan tentunya ya, karena ini sepertinya pertemuan terakhir saudara untuk jiwa-jiwa yang akan kita bawa, baik itu Sabtu ya, tanggal 31 Agustus. Jam 6 sore di tempat ini tidak hanya pemuda-pemudi yang ambil bagian, tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita ikut ambil bagian ya, kita dukung ibadah pemuda-pemudi remaja Sabtu ini jam 6 sore. Di tempat ini ya, akan dilayani oleh Bapak Belmont Chandra ya. Kemudian ibadah Minggu pagi jam 8, di tempat ini juga akan dilayani oleh Bapak Yakub Surya. Kemudian ibadah Minggu sorenya nanti akan dilayani oleh Bapak Handi Rusli. Puji nama Tuhan ya. Jadi Sabtu, Minggu pagi dan Minggu sore, firman Tuhannya berbeda. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita sangat dipuaskan dan dikenyangkan tentunya dengan kebenaran firman Tuhan ya. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita rindulah kita bisa hadir ya, baik ibadah Minggu pagi dan ibadah Minggu sore, dan tentu kita akan bawa jiwa-jiwa. Okelah, puji nama Tuhan. Dan kita juga nanti akan bicarakan sebentar ya untuk pelunasan saudara yang masih kurang ya tahun lalu, untuk pembayaran tempat ibadah ini. Puji nama Tuhan lah ya. Dengan tidak berlama-lama, sampai di sini pengumuman. Tuhan berkati kita semuanya. Kita bawa persembahan kita yang terbaik dengan segera plan persembahan untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah memanggil bahkan memilih kami. Tentu Tuhan Yesus, Engkau juga menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah, dan buah kami itu tetap Tuhan Yesus, karena makanan kami adalah Tuhan Yesus melakukan kehendak-Mu dan juga menyelesaikannya. Biar itu jadi bagi setiap kami, dan kami akan melakukan bagian kami masing-masing di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan menjadikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang bersorga, dan tiba saatnya kami bawa persembahan kami Tuhan dengan penuh sukacita. Disertai dengan syukur kami kepadamu Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami hingga pada saat ini Tuhan. Baik itu persembahan pertama atau persembahan kedua, ucapan syukur kami, dan kami juga bawa seluruh persembahan persepuluhan-Mu Tuhan ke rumah-Mu dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati segenap persembahan ini. Tentu Tuhan memberkati setiap kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita bersuka cita untuk melakukan firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata amin. Sebab bagi kita Tuhan memberikan kuasa untuk mengalahkan dunia. Haleluya. Mari, karena kita semuanya lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Semua umat Tuhan dalam sidang ini adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Pemenang-pemenangnya Tuhan. Haleluya. Semuanya katakan, kita adalah pemenangnya Tuhan. Kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Sebab kita adalah lebih dari pemenang. Sebab kita adalah lebih daripada pemenang. Mari semula
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Amin. untuk seluruh ibadah kami dalam ibadah keluarga ini. Terima kasih untuk semua kaum bapak, kaum ibu, keluarga-keluarga yang sudah datang dalam ibadah ini. Amin. Terima kasih untuk kerinduan, kehausan akan Tuhan yang ada di setiap hati kaum bapak, kaum ibu ini. Amin. Biarlah Tuhan itu terus ada dalam hidup mereka. Amin. Sehingga mereka selalu ada di dalam hadirat-Mu. Dan mereka pun terpelihara olehnya di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menikmati setiap nyanyian syukur, puji-pujian, penyembahan, Amin. doa dan seruan kami. Amin. Sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan terus hidup kami Tuhan dibaharui Amin. oleh hadirat Tuhan yang hadir dalam pujian dan penyembahan kami. Amin. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam setiap pelayanan di seluruh ibadah keluarga ini. Amin. Biarlah pelayanan mereka menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan biarlah setiap mereka boleh diingat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk bulan depan, pelayanan ibadah keluarga kami lebih berkemenangan Amin. lagi. Lebih luar biasa lagi. Amin. Yang sudah hadir pada saat ini, tetap hadir setia. Amin. Bahkan yang belum sempat hadir, di bulan yang akan datang mereka pasti hadir bersama-sama dengan Amin. kami. Dan di bulan yang akan datang ada jiwa-jiwa yang kami bawa kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Nah, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Nanti kami akan masuk dalam prinsip kami untuk mempersiapkan pelayanan kami, untuk jiwa-jiwa yang akan kami kerjakan. Bahkan juga Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus rapat kami, Tuhan tolong kami sebentar untuk mengerjakannya. Semuanya pun dapat kami selesaikan dengan baik. Terima Amin. kasih Tuhan. Nanti kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan menyertai memberkati seluruh perjalanan kami dari tempat Amin. ini menuju tempat kediaman kami masing-masing. Berkati semua kendaraan dan transportasi yang kami pakai, semua ruas jalan yang kami lalui, kami lintasi. Tuhanlah yang membuka jalan di hadapan kami. Dan di belakang kami menutup barisan kami. Amin. Hingga kami tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Kami tolak, kami usirkan segala pekerjaan Dalam iblis, nama segala Yesus. kuasa kegelapan, Dalam penyakit, nama kelemahan, Yesus. celaka, maut, tidak boleh jamah kami. Niat-niat jahat manusia tidak boleh jamah kami. Segala sumpah serapah kutuk tidak boleh jamah kami. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami sambut dan kami terima perlindungan darah Tuhan Yesus melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ada menyertai setiap kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.